Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Mulyo Utama dengan NIM 22111911034 dari kelas Elektro B ingin mereview ulang mengenai op-amp. Pengenalan op-amp. Op-amp atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam sebuah bentuk IC. Penguat op-amp memiliki sifat-sifat sebagai penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, karakteristik frekuensinya lebar. Di sini adalah terminal atau kaki op-amp. Op-amp sendiri di sini dilambangkan dengan bentuk segitiga, lalu memiliki dua kaki konfigurasi yaitu positif dan negatif. Dan di sini adalah cara untuk memberi daya dengan dua cara, yaitu dua supply dan satu supply, dimana supply-nya adalah V yang di sini, lalu memiliki beban yang di sini itu RL, dan sumber yaitu positif V dan negatif V. Di sini juga terdapat pin IC op-amp, yaitu yang memiliki 8 kaki. Kaki ke-1 dan ke-5 adalah offset 0 sebagai mengaktifkan op-amp. Kaki kedua masukkan membalik atau inverting input. Kaki ketiga masukkan tak membalik non-inverting input. Kaki keempat tanah. Kaki keenam keluaran. Kaki ketujuh satu tegangan positif. Kaki 8 tak digunakan. Op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf yang berbeda di belakang angka 741 membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak dan umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input sebesar 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm dan mempunyai unit gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Di sini adalah bentuk rangkaian satu daya, terminal output dan input. Terminal output memiliki maksimal sebesar positif tegangan 1 resi dan minimanya adalah negatif 1 resi. Tegangan 1 resi merupakan adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Misalkan tegangan supply-nya sebesar 15 volt, maka tegangan 1 resinya adalah 13 volt. Karena tidak mungkin lebih atau sama dengan tegangan supply-nya. Di sini juga terdapat AOL. AOL adalah penguat atau gain terbuka karenanya tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output yang dibiarkan terbuka. Ada pula ED. ED itu adalah perbedaan tegangan masuk. Misalkan contohnya untuk mencari ED adalah nilai AOL sebesar 200.000, penguatan dan tegangannya sebesar 13 volt. Terdapat dua cara untuk mencari ED, itu positif tegangan 1 resi per AOL dan negatif tegangan 1 resi per AOL. Misalkan sama dengan positif 13 volt per 200.000 sama dengan positif 65 mikrovolt dan negatif 13 volt per 200.000 sama dengan negatif 65 mikrovolt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt kurang sama dengan 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku tegangan output sama dengan ED dikalikan AOL. Kesimpulannya adalah tegangan output berada pada salah satu batas positif saturasi atau negatif saturasi. Untuk mempertahankan tegangan output tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu adanya umpan balik.
Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Sini ada tabel untuk VO ya. Misalkan tegangan masukannya adalah negatif 10 mikrovolt, lalu tegangan masukan positifnya adalah negatif 15 volt, negatif 15 mikrovolt, maka ED-nya adalah min 5 volt, yaitu perbandingannya antara tegangan masukan negatif dan tegangan masukan positif. Polaritasnya menjadi negatif karena hasil ED-nya adalah negatif. Dan tegangan outputnya adalah AOL kali ED, yaitu AOL yang tadi yaitu 200.000 dikalikan negatif 5, maka hasilnya negatif 10 volt. Lalu misalkan negatif pada tegangan masukan negatifnya adalah negatif 10 mikrovolt, lalu tegangan masukannya adalah 15 volt, maka ED-nya sama dengan 25 mikrovolt. Polaritasnya menjadi positif dan VO-nya adalah 5 volt. Ada lagi juga tegangan masukan negatifnya adalah negatif 10 mikrovolt, lalu tegangan masukannya positif, tegangan masukannya negatif 5 volt, maka perbandingan di antara keduanya adalah 5 volt, yaitu positif, maka VO-nya adalah 1 volt. Penguat operasional ideal. Penguatan operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat penguatan operasional ideal adalah penguatan tegangannya tak terhingga, impedansi masuknya tak terhingga, jadi arusnya masuknya sama dengan 0, impedansi keluarnya sama dengan 0, karakteristik frekuensi rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Penguatan operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguatan operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Op-amp sendiri memiliki 5 komponen utama ya, yaitu output non-inverting input, inverting input, 2 supply positif dan negatif, dan 1 output. Inverting op-amp. Inverting op-amp itu adalah inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi terbalikannya ya. Misalkan pada di sini ada rumusnya itu V tegangan keluar sama dengan negatif tegangan masuk dikalikan RF per R in. Seperti contohnya itu sebuah tegangan meningkat secara linear lalu masuk ke op-amp yang disuplai oleh positif VCC dan negatif VEE, maka menghasilkan VE, maka hasilnya adalah tegangan akan arah tegangannya akan terbalik, yaitu menjadi ke arah negatif hingga saturasi. Lalu non-inverting op-amp. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau keluaran negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Misalkan rumusnya adalah V out sama dengan tegangan input dikalikan oleh 1 ditambah RF per R in. Itu sebagai contohnya terdapat yaitu sebuah tegangan meningkat secara linear seiring waktu masuk kepada op-amp, lalu akan menghasilkan tegangan yang meningkat secara linear dan hingga mencapai saturasi. Zero crossing detector adalah rangkaian detektor yang dinamakan juga sebagai pembanding atau membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED.
Jika polaritas ada yang negatif, maka V outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Jika polaritasnya ada positif, maka V outputnya sama dengan positif V saturasi. Macam-macam zero crossing detector ada 5 macam, yaitu zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Duty cycle atau siklus kerja merupakan perbandingan antara waktu on dan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Diketahui bahwa waktu onnya itu waktu periodenya ke atas atau meningkat, dan waktu off itu saat periodenya ke bawah atau menurun. Dan totalnya itu adalah periode total itu adalah waktu on dan waktu off ditambahkan. Sebagai rumusnya itu seperti di sini adalah duty cycle. Rumusnya adalah T on per T on, periode on periode on ditambah periode off. Misalkan contohnya adalah suatu sinyal mempunyai periode 10 detik dan waktu on sama dengan 3 detik. Berapa waktu negatif atau waktu off-nya? Penyelesaiannya adalah T off sama dengan T total dikurangi T on. Di sini adalah 10 kurangi 3 sama dengan 7 meter per detik. Duty cycle-nya maka 3 per 10 dikalikan 100%, akan menghasilkan 30%. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector, IZCD. Sinyal masukkan pada input negatif op-amp dan dibandingkan dengan 0 pada op-amp. Seperti pada gambar di sini adalah input masuk ke arah negatif dan yang positifnya tidak memiliki tegangan atau 0. Lalu dibandingkan, maka akan menghasilkan inverting itu atau keterbalikan. Misalkan seperti ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan 0 dikurangi tegangan input. Maka seperti di sini adalah pada gambar outputnya adalah V tegangan input kurang dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan tegangan saturasi positif saturasi. Dan misalkan lagi tegangan inputnya lebih dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Detektor penyilang 0 tak membalik, non-inverting zero crossing detector, NIZCD. Sinyal masukkan pada input positif op-amp dan dibandingkan dengan 0 negatif pada op-amp. Itu ED sama dengan positif tegangan input dikurangi negatif tegangan input, yaitu V tegangan input dikurangi 0 sama dengan tegangan input positif tegangan input. Pada gambar yaitu tegangan input masuk ke area positif dan tegangan negatif dan 0 masuk kepada negatif, maka outputnya seperti berikut, yaitu saat tegangan inputnya lebih dari 0, maka tegangan outputnya adalah positif saturasi. Ketika tegangan inputnya kurang dari 0, maka tegangan outputnya sama dengan negatif saturasi. Sebuah detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector. Sinyal masukkan pada negatif op-amp dan membandingkan dengan tegangan referensi pada op-amp. Itu contohnya ED sama dengan positif tegangan saturasi positif tegangan referensi dikurangi negatif tegangan input, maka seperti pada gambar itu tegangan inputnya masuk kepada negatif dan tegangan referensinya pada positif. Maka hasil outputnya adalah bila V input melebihi tegangan referensi, maka V outputnya sama dengan negatif tegangan saturasi. Dan misalkan lagi
V inputnya kurang dari tegangan resi, maka V outputnya sama dengan positif tegangan saturasi. Seperti pada gambar output berikut, yaitu pada saat garis ini melebihi tegangan referensi, maka yang outputnya kan ke bawah menurun, dan pada saat ini kurang dari tegangan referensi maka ini akan menaik. Seperti itu keterbalikannya. Dan tegangan taraf tak membalik non inverting voltage level detector IVLD. Sinyal masukan pada input positif op amp dan dibandingkan dengan tegangan referensi negatif op amp. ED sama dengan positif input dikurangi negatif tegangan referensi. Misalkan pada gambar di situ adalah tegangan inputnya masuk ke area positif dan tegangan referensinya masuk ke negatif, maka hasil outputnya akan menjadi, bila tegangan inputnya kurang dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya sama dengan negatif saturasi. Dan misalkan tegangan inputnya lebih dari tegangan referensi, maka tegangan outputnya sama dengan positif saturasi. Pada gambar yaitu pada saat tegangannya melebihi referensi, maka akan menurun, dan begitulah. Lalu rangkaian tegangan referensi. Untuk mencari rangkaian tegangan referensi dapat ditemukan dengan cara R2 per R1 ditambah R2 dikalikan tegangan positif. Misalkan tegangannya sebesar 12 volt dan R1 nya sebesar 100 ohm, R2 nya sebesar 50 ohm, maka V referensinya adalah 50 per 50 per 150 dikalikan 12, maka hasilnya 4 volt. Berikut adalah saya akan menjelaskan jawaban dari latihan soal nomor 3 yang ini. Bukan ini. Seperti yang tadi ya, dicari dulu kita tegangan referensinya. Pada di sini tegangan referensinya adalah R2 per R1 ditambah R2 sama dengan dikalikan positif dan kalikan tegangan positif, maka itunya adalah 10 per 20 ditambah 10 dikalikan 15 volt, maka hasilnya 5 volt. T-on adalah saat periode naiknya adalah 70 detik dan waktu menurunnya adalah 40 detik. Duty cycle-nya adalah 70 per 110 dikalikan 100%, maka 63% hasilnya. Lalu begini gambar outputnya. Pada saat tegangan inputnya kurang dari tegangan referensi, maka maka hasil grafiknya kan ke bawah. Lalu ini adalah waktu off-nya ya, dan waktu ke atas ini waktu on-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.